Halo Sobat Sendu Senja semuanya. Sehat-sehat terus ya sahabat. Kali ini kita akan coba bahas film No Exit 2002. Check this out. Film diawali dengan Darby yang tengah rehabilitasi di pusat rehabilitasi narkoba. Dia tiba-tiba mendapat telepon dari seseorang bernama Joe yang mengatakan bahwa ibunya mengalami pendarahan otak. Darby sangat terpukul mendengarnya. Darby mencoba menelpon kakaknya Devon, tapi dilarang oleh petugas rehabilitasi dengan alasan tidak boleh ada panggilan keluar selama direhab. Darby pun membujuk Jade, salah satu pasien yang berhasil membawa handphone dari luar. Saat Darby berhasil menghubungi Devon, Devon berkata tak akan mengeluarkan Darby dari pusat rehabilitasi dan berkata kemungkinan ibu mereka akan meninggal. Darby sangat terpukul mendengarnya. Darby mempersiapkan segala peralatan untuk menerobos keluar pusat rehabilitasi. Setelah melihat ada kesempatan, Darby pun keluar dan mencuri mobil milik Mike si perawat. Di dalam mobil, Darby berkali-kali mencoba menghubungi Devon, tapi nomornya tak bisa dihubungi. Di perjalanan, Darby terjebak cuaca ekstrim berupa badai salju yang kuat dan cukup dahsyat. Dia memutuskan untuk menepi. Devon membalas pesan Darby yang mengatakan jangan datang. Darby bermimpi dia sedang mati di kursi mobil. Tiba-tiba seorang petugas polisi membangunkannya mengatakan badainya memburuk. Dia disarankan pulang atau beristirahat di tempat singgah sementara. Sesampainya di tempat singgah, Darby menuju toilet. Namun semua toilet perempuan digaris polisi. Dia menggunakan toilet pria dan sepertinya menggunakan narkoba di dalam sana. Scene kemudian berpindah, menunjukkan Darby sedang membuat kopi. Darby menanyakan apakah tersedia wifi karena sinyal buruk akibat cuaca yang sangat buruk. Darby keluar untuk mencari sinyal di luar. Sebuah mobil van terparkir, dari dalam mobil terdengar jeritan tertahan seorang anak perempuan. Darby pun menghampirinya. Darby sangat terkejut melihat seorang anak perempuan tengah disekap di dalam van. Darby memotret nomor kendaraannya dan berpura-pura mencari sinyal. Darby mencoba menghubungi 911. Seseorang mendekati mobilnya dan ternyata hanyalah pria yang mencari sinyal. Darby masuk ke tempat singgah dan sangat gugup. Sang ibu mempersilahkan Darby untuk bergabung di meja itu. Ibu menanyakan nama ke pria yang sendirian dan dia menjawab Lars, dan menanyakan nama ke pria yang baru bangun yang bernama S. Si ibu bernama Sandy. Pria kulit hitam bernama Ed, istri dari Sandy. Ed mengajak bermain kartu tapi semua menolak. Lars mengatakan dia punya satu permainan yang bisa dimainkan semua orang. Permainan itu bernama bullshit. Ed kaget dan bertanya apa itu permainan bullshit. Ed mengatakan tak keberatan bermain omong kosong itu. Lars bergabung ke meja. Lars mulai membagikan kartu. Darby terus melihat ke arah mobil van selagi Lars menjelaskan. Darby menanyakan dari mana asal Lars. Lars berkata dari Battle Mountains. S bertanya pada Ed apakah dia seorang tentara. Ed menjawab iya. Dan Darby mengatakan ayahnya adalah seorang anggota Marinir juga, dari batalion ketiga. Ed langsung menebak dari Elijah dan benar. Lars bertanya apa Ed pernah membunuh orang. Ed menjawab aku lupa berapa banyak. Obrolan berlanjut dan Darby terus mengawasi mobil van itu. Di tengah obrolan, Darby langsung mengetahui bahwa mobil van itu milik Lars dari alamatnya di Battle Mountain, Nevada. Darby ke toilet untuk menghubungi polisi namun tak terkirim karena sinyal buruk. Dia menyelinap keluar menuju van dan berhasil membukanya. Terlihat gelang rumah sakit di tangan korban. Tiba-tiba Lars masuk ke mobil dan Darby bersembunyi di kolong. Dari perkataan Lars diketahui nama korban adalah J. Darby ingin melumpuhkan Lars tapi urung dilakukan karena Lars membawa pistol. Lars mengambil beberapa makanan dan disinggung oleh Ed. Lars datang ke van dan Darby lari. Lars melihat jejak sepatu mengarah ke suatu lokasi. Dia mengikutinya. Di luar toilet, As menanyakan keadaan Darby. Lars masuk dan melihat As dan Darby sedang berciuman. Kemudian Lars keluar dengan kesal melihatnya. As bertanya, apa yang terjadi?
Darby menjawab, ada gadis muda yang diculik Lars di dalam mobilnya. Darby mengatakan gadis itu perlu cepat ditolong karena sakit. As menyarankan meminta bantuan Ed karena dia seorang anggota marinir. As menyiapkan penembak paku untuk melawan Lars. Darby kembali menuju mobil van di luar dan mencoba menolong Jay. Dia membuka lakban penutup mulut Jay. Jay pun berteriak kesakitan dan berkata, mana orang-orang yang menculikku? Darby kaget. Berapa orang yang menculikmu, Jay? Betapa terkejutnya Darby ketika mendengar As dan Lars adalah penculik Darby. Di luar tempat singgah, As memarahi Lars karena menyebut asal mereka dari Battle Mountain dan sekarang harus menyelesaikan masalah ini. Ed sang marinir mencurigai telah terjadi sesuatu di luar. Scene berpindah. Darby lari sekuat tenaga menuju hutan dan mulai diburu oleh Lars dan As. As masuk dan Ed bertanya apakah semua baik. As menjawab semua baik. Ed terus memperhatikan Lars yang baru masuk. Scene berpindah memperlihatkan As sedang menginterogasi Darby. Scene berpindah kembali memperlihatkan Ed bertanya pada Lars di mana Darby. Lars gugup dan mengatakan Darby mencari bar di luar. Ed pergi keluar untuk mengecek keadaan karena tidak ada bar yang buka di cuaca seburuk ini. Scene berpindah kembali memperlihatkan As yang mencoba menyerang psikis Darby yang seorang pecandu narkoba. As mengatakan ayahmu pasti bangga, seorang pahlawan perang dengan putri seorang pecandu narkoba. Darby mengatakan ayahnya telah meninggal dengan menembak kepalanya sendiri. As lalu menodongkan senjata dan berkata, seperti ini kan? Scene lalu berpindah kembali. Kali ini Ed sedang di luar mengecek keadaan. Kembali ke As dan Darby. As mengatakan bahwa dia mengincar uang orang tua Jay, bukan pelaku pencabulan anak. Tiba-tiba Sandy muncul dan As langsung mencium Darby seolah mereka sedang bermesraan. Sandy mengatakan dia ingin berbicara berdua dengan Darby. Sambil berbisik, As mengancam akan membunuh semua orang kalau dia mencoba menggagalkan rencana jahat mereka. Sandy mengatakan diberitahukan dia kalau yang tidak beres. Semuanya baik, kata Darby. Kembali ke meja. Ed, As, dan Lars sedang berbicara. Sandy dan Darby masuk. Ed bertanya apa posisi ayah Darby saat di marinir. Dia menjawab pembantu Letnan 1. Terlihat keluar bahwa Jay berhasil lolos. Darby, Lars, dan As terkejut. Lars tiba-tiba keluar untuk mengejar Jay. Darby pun pergi lalu disusul oleh As. Tiba-tiba Darby menyerang As dengan palu namun upayanya gagal. Dia malah dicekik dan dihajar oleh As. Tiba-tiba Lars datang dan mengatakan Jay naik ke jalur pendakian dan berkata Paman Kenny pasti sangat marah. Scene berpindah memperlihatkan mereka bertiga melacak keberadaan Jay. Darby bertanya, siapa Paman Kenny? Mereka menjawab, ayah asuh kami dan menganggap kami lebih dekat dari keluarga dan kami bekerja untuk dia. Darby diperintahkan untuk berteriak memanggil Jay. Tiba-tiba Darby memukul As dan Lars dengan senter dan berguling ke sisi kiri jurang. As menembak Darby namun meleset. Darby jatuh terguling dan beberapa kali menghantam pohon. Ed mendengar suara tembakan dari dalam dan memeriksanya. Kembali ke Darby, dia bersembunyi di balik pohon di tengah kegelapan malam. As dan Lars kini melacaknya. Ed menemukan Jay yang pingsan dan membawa masuk. Sandy dan Ed merawatnya di dalam. Darby masuk dengan keadaan luka-luka dan mengatakan yang terjadi bahwa As dan Lars akan membunuh mereka semua. Lars dan As mengancam lalu Darby dan Ed menutup semua pintu ketika ingin mendekat. Ed berteriak, kalau kau berani mendekat akan kutembak kau. Sebenarnya Ed tidak memiliki senjata, dia hanya menggertak di balik pintu. Tapi As dan Lars ketakutan, terutama Lars, dan mulai berdebat. Lars dan As berkata gadis itu sakit dan obatnya ada pada mereka. Ed berdebat, memberikan kami obat dan akan kami berikan kunci mobilmu. As baru menyadari bahwa kunci mobilnya terjatuh. Lars datang dengan membawa jerigen bahan bakar. Ed berkata pada Darby dan Lars itu hanya gertakan. Mereka tak akan bisa membunuh orang selagi tidak bisa pergi kemana-mana. Ed memerintahkan Darby menyembunyikan semua kunci mobil. Sandy sangat rapuh dan mudah terpengaruh. Sandy menyiapkan semprotan merica. Ed dengan peralatan bengkel, begitupun Darby. Sementara As masih berteriak-teriak di luar, menyiramkan bensin di seluruh bagian rumah dan mengancam akan membakar. Mental marinir Ed tidak mudah untuk goyah. Dengan segala perhitungan dia tetap pada pendiriannya melawan As dan Lars.
Di suatu situasi yang sangat genting, Jay tersadar dan langsung mengenali Sandy sebagai Nyonya Lowry. Scene lalu berpindah mempertontonkan Jay yang sedang merekam dan mempermalukan Nyonya Lowry sedang membersihkan rumah dengan vacuum cleaner dan diminta untuk menari oleh Jay. Jay akan mengadukan ke Sandy alias Lowry kepada ibunya kalau dia sering menghisap ganja. Jika permintaan Jay tidak dituruti dengan berat hati, Sandy alias Lowry menari dan direkam hanya untuk lelucon anak-anak. Lalu scene berpindah memperlihatkan detektif yang menanyai Lowry atas Sandy tentang hilangnya Jay, dan memperlihatkan cara Jay diculik oleh dua pemuda bertopeng yang belakangan diketahui adalah Ash dan Lars. Kembali ke rumah singgah, Ed dan Darby kaget mengetahui Sandy adalah salah satu penculik. Sandy berteriak kepada Ash tak perlu membakar karena Ed tidak punya senjata. Sandy lalu menyemprotkan cairan merica ke mata Darby. Ed yang kaget bertanya, "Kenapa kau lakukan ini?" Sandy menjawab, "Kita bangkrut dan bank menyita semua aset kita." Perdebatan pun antara mereka terjadi. Sementara di luar, Ash dan Lars mendesak masuk dan langsung menodongkan senjata kepada Ed. Ed terlihat sangat kesal. Ash memerintahkan Sandy untuk menyuntikkan obat pada Jay. Perdebatan hebat terjadi antara Sandy, Ash, dan Lars. Ternyata Jay bukan diculik demi tebusan, akan dijual. Dan yang mereka tahu adalah mereka tidak akan mendapatkan masalah besar jika mengirimkan anak itu ke paman Kenny. Sandy sangat menyesal dan menyuruh mereka pergi, tapi tidak ada kunci mobil. Ash bertanya dengan Ed. Ed menjawab, "Fuck you." Ed berkata dia dapat kunci semua akan mati. Ash langsung menembak Ed dan Sandy menyemprotkan merica ke Lars, dan Sandy langsung ditembak oleh Ash. Sandy mencium tangan Ed yang mati dengan berkata "I love you", lalu ditembak lagi dari belakang oleh Lars. Ash menyeret rambut Darby dan mencoba memaku tangannya di dinding. Darby berteriak tertahan setelah tangannya berhasil dipaku ke tembok oleh Ash. Darby mencoba membuka namun kesakitan dan tak mampu. Dia meminta Jay untuk mengambilkan palu. Darby mencoba membuka tangan dengan palu. Lalu tiba-tiba Ash dan Lars muncul. Ash mengatakan ibu Darby meninggal. Pesan telah masuk ke HP karena badai mulai mereda. SMS masuk berikutnya benar-benar mengejutkan Ash. Polisi segera tiba karena pesan yang awalnya dikirim Darby sudah terkirim. Ash berteriak-teriak meminta kunci dengan ancaman memaku tangannya Jay di lantai. Lars berteriak "jangan", dan Darby mengatakan di salju dekat toilet. Lars terlihat sangat rapuh dan mengatakan "santai Jay, kita akan segera pergi dari sini." Darby berbisik ke Jay untuk mematikan lampu. Jay terlihat tidak bisa menyakiti Jay. Darby dan Lars terus berdebat mengatakan bahwa Lars orang baik. Jay berhasil mematikan lampu. Darby merogoh narkoba di sakunya dan menghisapnya dan membuka paku di tangannya dengan palu. Lars menghidupkan lampu dan tiba-tiba Darby menyerangnya dengan palu. Sekembali dari mencari kunci, Ash melihat Lars sudah menjadi sandera. Darby mengancam akan membunuh Lars apabila senjata tak diturunkan. Tiba-tiba Jay menyerang Ash dan tanpa sengaja menembakkan senjata paku ke kepala Lars. Kini pistol diarahkan ke Ash yang tampak sangat terpukul.